Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Oktavianda dari kelas 11 DPIB 2 absen 16. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kronologi kependudukan Jepang di Indonesia, mata pelajaran sejarah dengan guru pengampu Ibu Nigusti Ayu Sriwidayawati. Kependudukan Jepang di Indonesia bermula pada saat Jepang menang melawan Amerika Serikat dengan menyerang Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Kemudian Jepang berniat untuk memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan juga bahan industri untuk perang. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dan mendarat di Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, Jepang berniat untuk menguasai kota-kota lain di sekitar Kalimantan. Pada tanggal 4 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai kota di sekitar Kalimantan Timur seperti Ambon dan juga Palembang. Setelah menguasai kota-kota yang ada di Kalimantan, Jepang mulai memasuki Pulau Jawa pada tanggal 28 Februari 1942. Tepatnya ada di 3 titik, yaitu Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Seperti yang teman-teman tahu, pada saat itu Indonesia masih di bawah kependudukan Belanda. Nah, tapi karena serbuan cepat oleh pasukan Jepang, itu membuat Belanda tidak dapat bertahan. Sampai pada akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat pada tanggal 11 Maret 1942. Dan mulai dari situlah pendudukan Jepang di Indonesia akhirnya dimulai. Respon masyarakat Indonesia pada saat itu sangat senang. Bahkan masyarakat Indonesia juga percaya bahwa Jepang adalah saudara tua mereka yang se-Asia. Jadi, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa Jepang adalah penyelamat dari Belanda yang sudah menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya. Hal ini juga diperkuat karena ramalan Jayabaya pada saat itu, sehingga masyarakat Indonesia lebih yakin kalau Jepang adalah penyelamat dari mereka. Di sisi lain, Jepang menyebarkan propaganda kepada masyarakat Indonesia untuk dukungan Indonesia merdeka. Propaganda itu berupa 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Jepang pada saat itu juga memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Serta untuk lebih memikat hati bangsa Indonesia, Jepang juga membuat berbagai organisasi. Salah satunya adalah Jawa Hokokai dan juga BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Padahal di balik itu semua, Jepang juga ingin masyarakat Indonesia masuk ke dalam organisasi militer dan juga semi-militer untuk bersatu membantu Jepang untuk melawan sekutu. Setelah kurang lebih 3,5 tahun Jepang menduduki Indonesia dan melakukan segala hal kepada masyarakat Indonesia, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah kota Hiroshima dan juga Nagasaki dibom oleh sekutu. Setelah menyerahnya Jepang, itu artinya Perang Dunia Kedua pun berakhir. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan kekosongan kekuasaan. Setelah mendengar kekalahan Jepang kepada sekutu, maka masyarakat Indonesia dengan baik memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta pun sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia akan terjadi pada 17 Agustus 1945 dengan membacakan proklamasi. Pembacaan proklamasi pun akhirnya berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno, itu tandanya Indonesia sekarang adalah negara yang merdeka dan bebas dari kependudukan Jepang. Serta sampai sekarang, pada saat tanggal 17 Agustus akan diperingati
Hari Kemerdekaan Indonesia. Begitulah kronologi masa kependudukan Jepang dari mulai Jepang masuk ke Indonesia sampai Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu dan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.